Ya, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bu Eni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Isan. Pak Isan Oke. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Eni. Alhamdulillah. Oke, ini kan Bu Eni nih, perasaan Bu Eni nih sebelum Bu Eni melakukan observasi kelas ya Bu Eni ya. Nah, kira-kira perasaan Bu Eni ini bagaimana nih? Apakah mungkin tadi kan Bu Eni turun nih dari lantai 4 ya ke lantai 1 ya? Kebetulan dari lab tadi habis ngajar. Iya. Jadi gimana perasaan Bu Eni? Saya sih senang aja, happy Pak. Apalagi mau diobservasi sama Pak Isan sebagai guru penggerak. Siapa tahu ada masukan-masukan buat saya gitu untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan. Ya, oke. Bu ini udah tahu ya, berarti kan sebelum kita melakukan observasi ada pra-observasinya dulu Bu Eni ya. Ya, Nah, mungkin di pra-observasi ini nanti kita melakukan sebuah sharing ya, atau nanti saya akan nanya-nanya sih terkait dengan persiapan-persiapan Bu Eni sebelum nanti masuk kelas. Ya, Oke. Mungkin Bu Eni untuk mata pelajaran yang nanti akan Bu Eni sampaikan di kelas itu mata pelajaran apa dan kelas berapa Bu Eni? Kebetulan saya kan mengajar di kelas 12 untuk Oke. pelajaran produktif, jadi fase F bisnis retail. Nah, kalau saya pegangnya elemen administrasi transaksi gitu, karena di bisnis retail itu ada 4 dulu. Jadi untuk elemen administrasi transaksi itu saya yang pegang. Nanti rencananya saya akan melaksanakan kegiatan supervisinya dengan Pak Isa itu di kelas 12 BR2. Ya, oke Bu Hen. Berarti untuk nanti Bu Heni mengajar di kelas 12 BR ya? Iya, 12 betul. BR2 ya. Yang mana nanti Bu Heni mata pelajarannya terkait dengan fase E bisnis retail. Untuk harinya hari Rabu ya Bu Hen ya? Iya, rencana saya ada jam di situ di hari Rabu. Jam ke setelah istirahat kedua, berarti jam ke-5, 6, Jam ke-5, 7. jam 6. Iya. Tanggal 5 ya Pak Isan ya. Tanggal 5 September. September Bu Hen ya? Iya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang mungkin nanti Bu Heni akan sampaikan di mata pelajaran fase F Business Retail ini apa tuh Bu? Sesuai dengan yang modul ajar yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya kebetulan ini tentang satu TP nih Pak Isan. TP-nya tentang menerapkan proses transaksi menggunakan kartu debit, kredit atau dengan aplikasi digital payment. Jadi diharapkan setelah penjelasan tentang SOP kasir tentunya dalam menyelesaikan proses transaksi secara tunai dan non tunai, peserta didik mampu menjelaskan kembali gitu ya tentang SOP kasir tersebut. Oke. Nah, berarti nanti peserta didik mampu untuk menjelaskan kembali Bu ya terkait dengan SOP kasir. Oke Bu Heni, untuk area pengembangan yang ingin dicapai nih Bu Heni, untuk mungkin dalam PSE-nya, lalu juga dalam keterampilan pengetahuannya itu apa Bu Heni? Ya, jadi area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini ada 3 Pak Isan, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu lebih kepada KSE ya yang nanti akan coba saya kembangkan ke anak-anak. Kemudian untuk pengetahuannya itu di mana siswa bisa menjelaskan tadi apa itu SOP kasir gitu ya. Dan di keterampilannya diharapkan siswa ini akan bisa mempraktekkan kegiatan sebagai kasir. Oke, nah jadi untuk di sikap yang mau dicapai ini terkait dengan kesadaran sosial dan keterampilan berrelasinya Bu Heni ya. Nah, terus untuk yang pengetahuannya terkait dengan pengetahuan terkait dengan SOP kasir. Dan untuk keterampilannya di sini nanti siswa bisa mempraktekkan terkait dengan SOP kasir tersebut ya Bu Hen ya. Iya. Oke Bu Hen. Nah, kira-kira Bu Hen dari area pengembangan yang tadi Bu Hen ingin capai ini, nah kira-kira strategi apa sih yang Bu Hen gunakan untuk pembelajaran nantinya? Ya, strategi yang saya akan gunakan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di mana ada 3 komponen yang bisa diferensiasikan. Yang pertama diferensi konten ya. Konten itu saya buat beberapa konten yang
mereka bisa eksplor ya, anak-anak bisa eksplor dari PT, kemudian ada video gitu ya, mereka bisa eksplor sendiri. Kemudian diferensiasi prosesnya, mereka ini berkelompok Pak Isan yang di mana kelompok itu sudah berdasarkan gaya belajarnya di tes awal ya, tes awal. Kemudian mereka mendiskusikan tugas yang nanti akan saya berikan kepada mereka di tiap kelompok. Dan diferensiasi yang terakhir produknya, saya memberi kebebasan kepada mereka masing-masing kelompok untuk membuat produk seperti yang mereka inginkan. Misalnya mungkin ada yang mau buat PPT, ada yang mau buat video gitu ya, atau mau buat poster, itu terserah dari kesepakatan kelompok mereka. Kemudian selain itu saya juga mengembangkan ini untuk pembelajaran sosial emosionalnya. Rencananya saya mau buat ice breaking nanti seperti metode STOP ya. Ini lebih kepada penggalian sebagai pengenalan diri gitu. Nah, jadi tadi pembelajarannya strateginya juga sudah banyak ya Bu Hen ya, terkait dengan yang strategi pembelajaran yang Bu Hen akan siapkan. Salah satunya terkait dengan pembelajaran diferensiasinya ya Bu Hen ya. Di situ juga sudah mencakup terkait dengan konten, proses, sama produknya. Nah, lalu juga Bu Hen tadi ingin mengembangkan terkait dengan pembelajaran sosial emosional Bu Hen ya. Nanti yang dipakai terkait dengan teknik STOP ya Bu Hen ya. Ya, jadi di situ untuk pengenalan diri si murid tersebut ya Bu Hen. Oke deh Bu Hen, kira sepertinya Bu Hen sudah siap banget nih ya Bu Hen ya untuk nanti observasi ya. Nah, oke, nah nanti mungkin kita setelah kegiatan observasi nanti saya akan masuk ya Bu Hen ya ke kelas untuk melihat Bu Hen untuk memberikan pelajaran. Nah, selanjutnya juga nanti mungkin setelah proses observasi ada pertemuan lagi di Bu Hen, kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan percakapan dari pasca observasi kelasnya kayak gitu. Nah, jadi nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan. Nah, itu juga kaitannya dalam satu rangkaian Sumber Gizi ini kayak gitu Bu Hen. Oke deh Bu Hen, kalau kayak gitu kira-kira dari Bu Hen ada yang mau disampaikan Bu? Ya saya senang aja sih, nanti saya berharap setelah kegiatan ini saya dapat umpan balik nih dari Pak Isan gitu ya, untuk perbaikan saya ke depan, karena tidak ada manusia yang sempurna ya Pak, pasti ada kekurangan yang pastinya bermanfaat buat saya nanti masukan-masukannya gitu. Oke deh Bu Hen, kalau itu sukses ya Bu Hen ya untuk nanti observasi kelasnya Bu Hen ya. Amin. Oke, dan semoga juga nanti siswa juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan Bu Hen-nya juga happy nih nanti untuk ngajar di kelasnya gitu Bu Hen. Oke deh, kalau kayak begitu mungkin untuk percakapan pra observasi kelasnya sampai di sini Bu Hen ya. Terima kasih banyak Bu Hen atas waktunya. Itu sukses untuk nanti. Mungkin biasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar tentang SOP kasir, materi yang ketiga ya, dari elemen administrasi transaksi di fase F, bisnis retail ya. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3 bagian. Seperti biasa ada pembukaan ini dan penutup. Di pembukaan nanti Ibu akan melakukan presensi, mengecek kehadiran, kemudian ada kesepakatan kelas, SBP, tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik ya. Di kegiatan ini nanti Ibu jelaskan materi sedikit, kemudian kalian bisa eksplorasi materi dari berbagai sumber, lalu melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan kasus, nanti memberikan kasus. Dan Andika, Anet, Ariel, Farina,
Ambil nyanyi semuanya ya. Oke. Kalau ke kiri, ini tangan ke kiri digerak-gerakkan. Ya ke kanan juga, tangan ke kanan digerak-gerakkan. Terus tangan ke depan digerak-gerakkan. Ibu. Tangan menyilang, jempolnya bergoyang. Oke. Oke, ayo semua semangat. Kanan dulu nih. Oh, kanan dulu ini. Oke. 1, 2, 3. Tangan ke kanan digerak-gerakkan, tangan ke kiri digerak-gerakkan, tangan ke depan digerak-gerakkan, tangan menyiram, jempol yang bergoyang. Pembelajaran kita pada hari ini ya dalam mempelajari elemen administrasi transaksi khususnya pada CP menerapkan proses transaksi menggunakan kartu debit, kredit atau dengan aplikasi digital payment. Diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan SOP kasir yang hari ini akan dijelaskan ya. Kemudian ini SOP kasir secara tunai maupun non tunai ya, pelayanan tunai dan non tunai dengan teliti, benar serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan pemantik. Ada 4 pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apakah kamu pernah melakukan praktek kasir? Di mana? Oke. Tahu melihat kasir menyelesaikan transaksi pembayaran? Di mana? Di Ramayana. Kemudian yang kedua, menurutmu apakah kasir melakukan pekerjaan hanya pada saat toko telah buka? Jadi toko tutup? Ngapain? Perek. Oke. Selain perek apa? Menghitung waktu naik. Waktu naiknya apa? Uang pendapatan atau uang modal? Pendapatan modal perlu dihitung nggak? Menghitung modal di mana? Awal apa akhir? Awal. Pada saat toko masih tutup ya. Kemudian yang ketiga, ada berapa macam cara pembayaran di kasir? Apa aja? Tunai dan non tunai. Yang tunai pakai uang, yang pernah pasti ya. Ada tunai, yang non tunai pernah nggak belanja non tunai? Pakai apa biasanya? Kirim. Terus pakai apa lagi? Kartu. Apa? KJP. Oh, pakai kartu KJP bisa ya? Sembako. Mau beli sembako. Oke, terus apa lagi? Pakai money. Pernah belanja pakai money? Oke, atau isi ya? Top up ya misalnya ya. Oke. Yang keempat, menurutmu mengapa kasir mengucapkan nominal uang pada saat menerima uang? Supaya nggak salah. Benar? Supaya nggak salah? Tahu harga. Supaya? Customer tahu. Ya, supaya customer juga tahu. Ya, betul. Jadi kenapa mesti disebutkan untuk konfirmasi ya? Untuk konfirmasi supaya apa? Konsumen kadang-kadang sambil WA gitu kan, sambil ngapain gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di materi hari ini. Terdiri dari 3 bagian. Saat membuka toko atau open SIM, melayani konsumen dan menutup SIM ya. Kita sampai ke yang pertama, SOP membuka toko. Ini karyawan mana ya? Family. Memang nggak? Tetap yang saya. Bisa aja. Nah, yang pasti ramai ya.
halaman. Oke. Dalam membuka toko atau open ship, apa saja yang harus dilakukan kasir? Yang pertama, datang 30 menit sebelum toko dibuka. Kalau tokonya buka jam 8, berarti harus datang jam setengah 8 maksimal. Ya. Kalau jam 7 berarti datangnya setengah 7. Kemarin yang di Lotte buka jam berapa tokonya? Jam 9. Datangnya jam berapa? Setengah 9 ya. Jadi harus datang lebih awal. Grooming dulu, rapi-rapi, beresin areanya, baru sudah siap, baru tokonya dibuka untuk melayani konsumen. Ya. Kemudian penampilan diri yang sesuai dengan peraturan di tokonya. Ya. Apa sih penampilan diri yang sesuai? Coba dari kepala sampai kaki. Dari kepala dulu, kepala. Yang perempuan kalau memakai jilbab dikunci. Kalau pakai jilbab dimasukin ya. Supaya apa? Kalau digini doang kan ikat lagi ngasih gitu. Jadi harus rapi. Kemudian pakai apa? Pakai siput ya. Jadi nggak boleh poninya kemana-mana. Yang nggak pakai jilbab maka pakai kuncirannya pakai net. Jadi bukan kuncir kuda, gawin-gawin gitu. Yang laki-laki rambutnya gimana? Pakai pomade ya, pendek, pakai pomade. Kemudian ke bawah, baju, bajunya rapi sesuai ketentuan ya. Oke, kemudian pakai kemudian apa lagi? Wangi. Bajunya rapi nggak? Kemudian pakai terus bawahannya panjang hitam biasanya ya. Oke, kemudian pakai sepatu dan kaos kaki. Aksesoris hanya jam tangan, nggak boleh pakai gelang kain gitu ya. Gelang dari apa itu namanya tempat piknik. Aksesoris itu tidak boleh. Kalau perempuan bolehnya pakai apa? Jam tangan, oke. Anting atau giwang ya. Antingnya anting kecil, bukan anting yang panjang kayak mau apa? Show. Ya, terus sama cincin kalau sudah nikah. Oke. Lanjut, memeriksa kelengkapan area kerja atau mesin kasir dan edisi, termasuk kalkulator, termasuk juga ballpoint, termasuk juga kertas catatan. Nah, kasir tidak boleh lupa membawa pulpen, ya. Terus kalkulator manfaatnya buat apa? Hitung modal awal itu kalau ada trouble, misalnya mesinnya error, ya, listriknya mati. Gitu. Kemudian yang keempat, melapor kepada pimpinan bahwa telah siap bertugas dan mengambil modal awal serta menghitungnya. Lapor ke pimpinan, kalau tokonya kecil kepala toko, kalau tokonya gede biasanya kepala kasir ya. Ambil modal dihitungnya di mana? Di ruangan itu juga ya. Seperti kita ke bank, hitungnya di depan tellernya. Kalau sudah lepas dari teller kurang, teller tidak akan bertanggung jawab, termasuk dengan pengambilan modal kasir. Jadi dihitungnya di depan kepala kasir atau kepala tokonya ya. Kalau sudah lepas kurang, berarti kasir yang menanggung. Kurang biasanya 100 sama 50 itu dicampur. 20, 10, 5.000 baru 2.000. Kenapa dicampur? Karena 100 dan 50 itu jarang keluar buat kembalian. Yang sering keluar adalah yang kecil-kecil. Jadi kalau kotaknya nggak cukup, biasanya suka dicampur. Kemudian mengisi berita acara modal awal dan membersihkan area kerja. Seperti apa pemodal awalnya nanti Ibu sampaikan di bagian terakhir. Nah, sampai sini ada yang mau pertanyakan? Ya. Oke. Bagian kedua yaitu melayani konsumen. Ya, ini kasirnya lagi melayani konsumen. Ada masker nih lagi pandemi. Siapa kasirnya? Aku lagi magang nih di apa? Ini konsumennya baju hijau mau
Selamat pagi dengan saya Neni. Maaf Kak, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke? Hanya begini ya. Kakak mesti begini kita menunjuk barang. Oke, siap ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Selamat pagi. Kalau SD bisa dipanggilnya apa? Dek. Kalau SMP? Apa Kak? Remaja tinggi ya. SMA? Kuliah mahasiswa? Ibu muda? Jangan dipanggil ibu ya, karena takutnya belum ibu. Jadi dia marah, emang saya belum ibu. Ya, agak sensi. Jadi sebaiknya dipanggil Kak. Kecuali orang itu sudah bawa anak kecil gitu ya, itu boleh dipanggil ibu, boleh dipanggil kakak. Ibu-ibu udah agak tua dipanggil ibu, nenek-nenek dipanggil ibu. Jangan dipanggil mbah, jangan dipanggil tuti ya, boleh. Jangan mbah sih mbah, kira apa boleh ya, tetap dipanggilnya ibu atau kakak. Kira-kira misalnya pejabat datang jangan dipanggil kak, ya. Bajunya kan kelihatan nih, bajunya pejabat gitu ya, jangan dipanggil kak, nanti seolah tidak sopan, jadi harus dipanggil pak, gitu ya. Nah, perbedaan di retail sama di resto. Di retail yang udah tua, agak tua itu masih bisa dipanggil kak. Kenapa? Karena orang itu sendirian biasanya. Kalau belanja di retail jarang yang bawa keluarga, ya kan? Biasanya sendiri. Nah, cenderung boleh dipanggil kak. Kenapa? Karena bisa jadi dia memang belum berkeluarga. Paham ya? Tapi kalau di resto itu biasanya ngajak keluarga makan, jarang orang makan sendirian. Biasanya makannya kalau di resto itu bareng keluarga kan, ada anaknya, ada istrinya, suaminya gitu. Nah, maka disitulah dipanggil, walaupun masih muda dipanggilnya ibu atau bapak. Suami istri bawa anak kecil nih, kan nggak bisa dipanggil ibu atau bapak. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati. Ya, beda sama retail gitu. Itu perbedaannya. Kartu member, ya kartu anggota atau kartu member. Nah, dilakukannya di awal, jangan di akhir. Realitanya kalau belanja sering di awal atau di akhir? Kasih. Kadang-kadang di akhir, ya. Kenapa mesti di awal? Itu tadi. Kenapa mesti di awal? Karena kalau lupa, ya kalau kasirnya lupa, masih ada waktu di akhir. Makanya suka ketemu di akhir, ya. Nanyanya gimana nanyanya? Ada yang mau contohin? Itu udah ada tulisannya. Hanum, nanyanya gimana kalau penawaran kartu member? Hanum? Ya. Jadi ada kartu member yang lo kan doang. Ya, ada kartu membernya kak, gitu ya. Terus kalau misalnya dibilang nggak ada, jawabannya apa?
Jadi nggak dia kaget tiba-tiba jadi 5.000 misalnya. Ya. Yang ketujuh, tawarkan produk yang sedang promo sambil nge-sell, ya sambil scan. Tawarkan produk-produk yang promo, biasanya produknya ada di sekitaran meja kasir. Ya, mau ada aja, ada produk apa coba? Adanya biasa. Minyak, ya betul. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa biasanya? Promo apa? Promo JSM. Kemudian tawarkan lagi yang lain selain barang-barang yang ada di meja kasir. Tawarkan lagi apa? Pulsa, listrik, top up, MID misalnya, apa? Tiket kereta ya bisa ya. Kemudian apa lagi? Apa? Pengisian Shopee, pengisian OVO, nah itu ditawarkan. Kenapa mesti ditawarkan? Agar si konsumen ini tahu pelayanan apa saja yang ada di toko, ya gitu. Oh di sini bisa ya ngisi Shopee ya. Sekarang nggak ngisi, nanti kapan-kapan dia balik lagi untuk ngisi Shopee Pay misalnya, ya. Oke. Sensitif. Kalau di USK harus ada semua disebutin, tapi kalau ini biasanya kalau real hanya produk sensitif aja. Misalnya roti bayi ya, bayi itu biasanya suka ketukar tuh, ibunya mau beli yang nomor 4 jadi nomor 3, itu harus disebutkan termasuk rasa. Kalau bayi ada rasa vanilla, sama coklat misalnya. Ya. Nah kalau roti biasanya rasa sama expirednya. Ya, susu juga harus disebutin tuh di balik kalemnya expired ya, untuk produk sensitif. Kemudian yang ke-10, konfirmasikan barang yang sedang diskon. Nah, atau lagi dapat hadiah misalnya apa? Gratis piring cantik misalnya ya. Kemudian sebutkan nominal total belanja. Kalau sudah selesai semua, sebutkan nominal total belanjanya. Gitu ya. Misalnya total belanjanya 155.000 ya, Kak. 155.000 ya, Bu. Jadi harus disebutkan, nggak boleh ini lihat sendiri nih lihat. Meskipun udah ada tuh, sudah ada harganya, dia bisa lihat tapi tetap harus dikonfirmasi. Ya. Kemudian terakhir selanjutnya tanyakan jenis pembayarannya. Mau tunai atau non tunai. Total belanjanya 155.000 ya, Kak. Pembayarannya mau tunai atau non tunai. Tapi kalau dia udah mau uang, tanyanya gimana? Tanyanya, pembayarannya tunai ya, Kak, jadi sifatnya konfirmasi. Kalau dia udah ngeluarin kartu, pembayarannya non tunai ya, Kak. Pakai kartu ya, Kak. Ya. Jika terima dengan tunai ya, pembayarannya tunai, maka terima dengan tangan dua. Tangan dua tangan kanan. Ya, kemudian diraba uangnya, dijembreng ya. Kalau yang tertutup berarti dijembreng dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat keaslian uangnya. Ya, setelah itu diinput. Sebelum diinput disebutkan dulu uangnya. Uangnya yang kamu terima berapa? Misalnya 200.000 maka disebutkan uangnya 200.000 ya Kak. Gitu. Kalau uangnya pas, sesuai belanjanya sebutkan. Uangnya pas ya Kak, 155.000. Gitu ya. Lalu detail masukkan ke mesin, keluarlah struk, dikembalikan. Ya, menyerahkan kembalian uang dan struknya itu juga harus disebutkan. Kembalinya 45.000 ya Kak. Ya. Oke. Sampai yang ketiga, yaitu pada saat menduduk kasir. Kayak apa ini? Itu uang. Itu uang ya. Jadi yang pertama hitung dulu uangnya. Dapatnya berapa hari ini. Kemudian bandingkan dengan saldo di sistem. Direct ya. Direct. Kemudian rekonsiliasi transaksi. Masukin uang yang tadi yang nilainya berapa. Dia total
Kalau di retail boleh ada selisih tapi sedikit, ya. Pas minus itu sedikit. Di WSK tidak boleh. Jadi sebenarnya harus balance antara uang sama yang di sistem. Uang uang tunai itu bukan tunai aja, tapi yang non tunai juga dihitung. Kan kertasnya dikumpulin, dihitung juga berapa totalnya harus sama dengan kelarekan yang di sistem, ya. Oke. Ini kita masuk ke form kasir. Ini ada modal awal kasir. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan latihan mengisi modal awal. Kemudian ada form laporan penjualan. Ini juga nanti akan dilatih cara mengisinya bagaimana. Oke, ini ada video-video di YouTube, ya. Linknya akan diberikan untuk mengeksplor materi. Jadi yang mau mengeksplor dari materi bisa melalui link ini ya. Nanti Ibu berikan di grup WhatsApp. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ke sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya nggak? Ya, Bu. Oke, tanya apa, Bu? Kalau ini apa namanya, kalau di supermarket atau minimarket terus harganya itu panjang banget, solusinya kayak gimana? Oke, ya biasanya kalau di momen tertentu ya, Idul Fitri misalkan ada hari kelima tertentu itu bisa panjang gitu ya. Oke, ada yang mau jawab? Aku Ya, sama. menurut pengalaman saya selama PKL di Lotemah Fatmawati, kalau hasil satu penyuluhan belian itu biasanya pegawai kasir itu melaporkan ke kepala kasir untuk membuka kasir sebenarnya. Ya, oke, good. Lagi ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, ada yang Selain kepala kasirnya nanti buat buka semua kasir itu, kepala kasirnya juga nanti bakal bantu juga. ya. Oke, ya bagus. Jadi ini berdasarkan pengalaman nih, ada yang di hari-hari, ada yang di oke ya. Biasanya kalau penuh maka buka kasir yang sebelahnya. Bahkan tadi yang di hari-hari kepala tokonya pun ikut membantu. Kepala kasir ya, kepala kasir bisa membantu. Bisa juga membantu masukin barang misalnya kalau banyak ya. Oke, itu satu aja lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke diskusi kelompok. Kelompoknya pakai kelompok yang kemarin ya. Yang sudah dibuat berdasarkan gaya belajar. Oke, ada 3 kasus di sini. Yang pertama, kasir menemukan uang palsu yang dibayar oleh konsumen. Kasus pertama. Kasus kedua, kasir mendapati konsumen yang kartu debitnya
apa yang harus kasih lakukan jika menemukan uang palsu? Yang pertama yaitu tolak dan jelaskan secara sopan kasir melakukan transfer uang palsu atau transaksi bertransaksi. Selanjutnya akan dibaca oleh Pak. Yang kedua, solusi kedua, melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang bukan keasliannya pada bank, polisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor bank Indonesia terdekat jika saat transaksi sudah selesai. Untuk sekarang itu ada kasus ketiga yaitu patut dan terbaca yang akan dibacakan oleh Cilila. Jika Anda sebagai seorang pasien mendapati diri Anda dalam situasi kasus atau pembeli, Anda tidak terbaca, ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan. Hal pertama yang sudah pasti, jangan panik, tenangkan diri lalu ikuti cara ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anda sendiri. Nah, untuk cara-caranya itu ada 4, yaitu 1, sudah pasti meminta maaf dulu sebelum bertanya. Habis itu kita tanya apakah pembeli punya metode pembayaran lain atau kartu lain. Nah, yang kedua itu adalah coba lagi masukin kartunya, terus mungkin bersihin juga chipnya. Ketiga itu ada kalau misalnya di toko retail yang besar itu pasti ada kepala kasir. Nah, kita kalau ada itu ditanya dulu kepala kasir ada saran nggak atau minta tolong. Terus kalau yang keempat itu sudah pasti kita kasih tahu pembeli kalau misalnya untuk menghubungi bank, takutnya kan lagi decline atau gimana, jadi buat safety mereka dihubungi bank mereka. Nah, sudah dihubung presentasi kita, ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Oke, baik, kita cukup. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kita akan mempresentasikan studi kasus kasir. Yang pertama adalah pembayaran kurang. Yang pertama itu pembayaran kurang. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika terjadi uang kurang, maka kasir menanyakan dengan ramah dan sopan kepada customer seperti maaf sebelumnya Bapak Ibu jumlah belanjaan sekian dan uang yang diberikan sekian, jadi kurang sekian rupiah, tetap dibayar cash atau non cash. Terus yang kedua, jika tidak ada sisa pembayaran, tawarkan secara baik dan sopan apakah ada yang mau dikurangkan barang atau belanjaannya Pak. Lalu yang kedua ada menemukan uang palsu. Saran bertransaksi yang pertama itu tolak yang tersebut secara sopan dan jelaskan keraguan Anda terhadap keasliannya. 2. Minta penggantian dengan uang lain dari pihak pemberi setelah melakukan pengecekan ulang. Yang ketiga, sarankan pihak pemberi untuk memeriksa yang tersebut ke Bank Indonesia atau pihak kepolisian. Lalu yang keempat, gunakan praduga tak bersalah karena pemberi mungkin juga adalah korban setelah transaksi. Yang pertama, jangan mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Yang kedua, laporkan uang tersebut kepada bank kepolisian untuk diteliti lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awas. Saya Syekh Warna, saya sudah mulia. Di sini kami akan menjelaskan produk yang kita tulis di poster. Ini ada yang pertama ada menemukan uang palsu. Ini 3 solusinya dan ada solusi saat menemukan uang palsu. Terus ada transaksi dan pembayaran. Terus yang ketiga ada kartu yang tidak terbaca juga solusinya dan ada pertimbangan untuk menggunakan bentuk pembayaran yang lain seperti tunai ataupun non tunai. Oke,
Cukup sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang ketiga adalah uang kurang. Selamat siang, Mbak Maria. Ada apa pembacanya? Iya kan, ya. Tambahan lagi. Iya, ya. Ada kartu membernya kan? So, saya baru mendaftarkan member. Ada kartu belanjaannya, ada kartu apa? Sekarang kita ambil promo spesial dari outside, itu buy one get one, bervarian karamel macchiato berukuran 200 ml. Apakah berminat? Boleh deh sekalian. Baik, saya itu baru belanjanya ya kak. Semuanya menjadi 30.000 kak. Maka membayar metodenya tunai atau tunai? Tunai aja deh kak. Iya kak. Uangnya saya terima ya kak 60.000. Maaf kak, yang kak beri kurang 10.000. Saya nggak bawa uang tunai lebih, kayak gimana ya kak? Barang belanjanya mau saya kurangi saja atau pakai metode pembayaran lain? Kalau pembayaran lainnya ada apa aja? Di sini kami tersedia tunai, yaitu QRIS dan debit. QRIS saja deh kak. Ini barcode scannernya ya kak. Kurang 10.000 ya kak?